Selamat pagi teman-teman sekolah ekoliterasi. Ini ada di kelas nih ada yang sangat setia mengikuti ini, Pak Sugi sama Bu Agus. Yang setia dan teman-teman yang ngikuti lewat online di YouTube ya. Kita hari ini akan mengangkat isu sekolah ekoliterasi tentang kearifan lokal yang nanti akan diangkat oleh Pak Agus Indianto. Alam tak kambang menjadi guru. Jadi ini case-nya itu sebagai bahan untuk case tadi untuk diskusi kita di Sumatera Barat ya berarti. Pak Agus Indi ini pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UGM yang sekarang sedang melakukan riset. Sekolahnya di namanya apa tadi? Nijmegen ya, Nijmegen Belanda ya, di Radboud University, PhD kandidat. Yang ini kebetulan sedang pulang ke Indonesia untuk melakukan riset, sebentar lagi balik ke sana, terus kita bajak sekolah ekoliterasi untuk berbagi dengan kita. Tuh, ya saya kira ini topik yang penting ya. Dalam kita perlu mendalami lagi ya kearifan-kearifan lokal yang kita miliki, kearifan-kearifan lama yang kayaknya kok makin penting dan makin relevan gitu ya untuk menjawab tantangan-tantangan ekologi kita yang ada saat ini maupun ke depan. Nah, sebagai case study di Sumatera Barat, kita dengarkan saja ini cerita dari Mas Agus Indianto. Monggo Mas Agus. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat dan terima kasih banyak sudah dicawil untuk ikut berdiskusi di sekolah ekoliterasi. Saya mohon maaf sebenarnya kan ini sudah lama sekali. Prof Chandra itu sudah mengundang saya, meminta saya sowan ke sini, ini sudah ditimbali ke sini sudah lama sekali. Cuman pada saat itu harinya cuman hari Sabtu dan kebetulan Sabtu itu seringnya saya harus menjenguk anak ke pondok. Jadi kemudian harus ini. Nah, kebetulan pada semester ini anak saya sudah selesai sehingga kemudian berangkatlah sehingga kemudian dapat ini. Alhamdulillahirabbil alamin sehingga kemudian kita bisa bersyukur bisa bertemu dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Kemarin ini ceritanya itu alam tak kambang menjadi guru. Ini saya mencoba berangkat dari satu etnis Minangkabau. Dan saya awalnya memang berencana di situ. Berangkat dari filosofi Minangkabau. Cuman ketika dalam diskusi itu Prof Chandra itu bilangnya nek iso aja Minangkabau tok gitu kan. Sehingga kemudian saya berpikir sesuatu yang berbeda. Tapi saya tetap membawa topik dengan alam tak kambang menjadi guru karena ini satu filsafah hidup yang sebenarnya menekankan pada proses adaptasi. Bagaimana semua orang itu harus memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam. Dan alam itu banyak kan isinya juga selain lingkungan juga ada manusia itu sendiri. Jadi ini kemudian harus manusia punya kemampuan itu untuk mempelajari dan memahami dan kemudian sebisa mungkin itu menerjemahkan kode-kode alam. Nah, ini kemudian alam yang mana? Yaitu yang alam yang sangat fungsional yang ada di sekitar kita sehari-hari. Sehingga kemudian orang itu munculnya yang kita kenal dengan istilah kearifan lokal. Meskipun belakangan yang namanya kearifan lokal itu juga menjadi rasanya sudah menjadi semakin latah digunakan begitu. Apa kearifan lokal. Coba jangan beresani aja kita lihat misalnya bagaimana orang menggunakan istilah itu berlebihan. Di sosial media orang makan tempe sama pecel, guys ini kearifan lokal. Apa kearifan lokal? Padahal yang namanya wisdom, kebijaksanaan itu kan sesuatu yang bukan sekedar praktik. Praktik yang mengakar punya
landasan kosmologis yang jelas begitu. Yang sesuatu yang dekat dengan kehidupannya, biasanya begitu. Dan ujungnya itu adalah permakluman, ujung dari kearifan itu. Nah, kadang-kadang itu digunakan secara berlebihan juga menjadi permohonan permakluman. Contohnya begini, suatu ketika saya diundang rapat oleh satu dinas di Jogja lah. Saya itu sudah merasa telat, kemudian sudah nunjang palang pakai ngebut segala macam karena takut telat. Dan karena agak jauh juga, itu kemudian saya terpaksa telat 5 menit dan saya sudah merasa sangat bersalah di situ. Tapi apa yang terjadi? Kemudian sampai sana, kemudian Pak mohon menunggu sebentar ya Pak ini. Itu karena ini kita harus memahami orang-orang ini pada belum rawuh, ini para pejabat-pejabat ini belum rawuh. Ya kearifan lokal lah Pak. Kearifan lokal kan untuk biasanya saya ngape-ape kan gitu kan. Enggak. Itu juga intinya kan mohon maaf kalau misalnya kami pada belum siap itu karena memang waktunya sudah ini. Jadi kadang-kadang berlebihan orang menggunakan kearifan lokal. Nah, kalau dalam istilah kami, sejauh yang saya pahami dan diskusi dengan Prof. Chandra kemarin, bahwa ini tentang ekoliterasi. Ekoliterasi itu ceritanya adalah bagaimana orang membaca tanda-tanda alam itu tadi. Nah, dalam bahasa antropologi, dalam bahasanya orang-orang kampus itu dikenal dengan etnoscience. Mungkin jenengan sudah sering mendengar itu. Etnoscience. Di mana kami para antropolog itu selalu percaya bahwa semua masyarakat itu punya pengetahuan karena itu mereka alami sendiri tiap hari, sesuatu yang sangat dekat. Dan kemudian dibangun pengetahuan itu dibangun atas observasi yang intensif karena memang tiap hari dialami dan setiap hari itu dicek kemudian dikonfirmasi, sehingga kemudian karena ini cuman masalahnya cuman satu. Tidak ada metodologinya yang jelas. Itu cuman mereka hanya berdasarkan niteni saja. Makanya kalau dalam kasanah pengetahuan orang Jawa diarani ilmu titen begitu. Nah, ilmu titen ya karena itu tadi cuman melihat kayak gitu tuh kayak gini. Kalau ada sesuatu yang berbeda yang kemudian itu berulang dikonfirmasi, ternyata begitu toh gitu. Sehingga kemudian itu memunculkan satu pengetahuan tersendiri bagi mereka. Nah, berbicara tentang ilmu titen ini, beberapa waktu yang lalu saya itu juga melakukan penelitian tentang itu Pak di lereng Merapi sana. Sebenarnya mungkin sudah banyak bercerita tentang itu. Bagaimana orang menjelaskan bahwa yang namanya Merapi itu bukan sesuatu yang gejala alami semata, tapi juga gejala-gejala yang sangat kosmologis begitu. Di mana orang menjelaskan itu dengan adanya dunia paralel yang berjalan bersama-sama, yang kemudian itu berpengaruh dalam semua gerak-geriknya Merapi itu, sehingga kemudian orang harus menangkap dengan jeli, orang harus punya kepekaan untuk melihat itu. Misalnya kayak gini, kalau misalnya asapnya itu keluar di puncak Merapi itu banyak, itu ternyata tidak selalu akan memunculkan gejala erupsi. Sepanjang itu belum berubah warna, sebanyak apapun itu tidak akan memunculkan erupsi. Sehingga orang sana juga tenang-tenang saja. Nah, ini kemudian kadang-kadang seringkali bertentangan dengan maunya pemerintah yang punya ukuran-ukuran yang ukuran yang pasti. Wah, ini sudah bahaya. Pemerintah mikirnya kan duit. Kalau segera ini langsung nanti harus diungsikan, gitu kan? Bencana. Kemudian kan orang-orang nanti dulu nggak ada apa-apa ini, gitu. Yang kadang-kadang ya namanya ilmu kan tidak selalu 100% benar juga. Tapi misalnya ada kasus-kasus yang membuat sesuatu itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Misalnya ketika sudah ini, yang kemudian ada kasusnya Mbah Marijan yang Sedo itu kan memang ada masalah juga di situ. Tapi apa yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam proses niteni itu ada sistem tanda yang diyakini, bukan hanya sekedar diketahui, tapi diyakini dalam pengetahuan masyarakat itu akan
punya makna dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang kemudian dimunculkan, dirumuskan itu dalam petua. Ojo ngene, ojo ngono, nek tandane seperti ini akan seperti itu. Kalau misalnya ada pepatah, ada syair segala macam. Nah, ini yang kemudian dalam kajian kami antropologi kami sangat sangat peduli dengan itu. Jadi yang namanya alam itu bukan sesuatu yang terpisah dalam ini. Ya kemudian kami sangat memperhatikan ungkapan-ungkapan masyarakat. Kami antropolog itu sebenarnya kalau misalnya penelitian itu kan diminta berbicara kayak gini ini. Ini kadang-kadang saya juga malu juga loh Pak. Kenapa? Karena ilmu itu sebenarnya kan yang ikut Bapak Ibu semua ini. Kami itu kan ngomongin ulang. Kesana mendengar kayak gini, kalau istilahnya lamanya kan sinambiworo gitu kan, datang sana mendengarkan orang diceritakan di sini, kemudian dijadikan ini. Nah, itulah yang kemudian kami mencoba bahasakan dalam bahasa-bahasa ilmiah, itu yang namanya etnosains. Tapi yang jelas kami yakin bahwa yang namanya pengetahuan masyarakat itu mereka punya pengetahuan itu sendiri. Nah, berbicara masalah ini kalau bicara tentang masalah kearifan lokal, itu mungkin ini mulai ngetren itu ketika ada gempa tsunami di Aceh ini yang namanya kemudian orang membicarakan kan, kenapa di Aceh begitu banyak korban, sementara di Semelu, pulau yang sebelah barat Aceh, itu nggak banyak, bahkan korban jiwanya 0. Kenapa begitu gitu? Sementara di Aceh perusahaan habis-habisan. Dan kemudian orang berbicara, itu karena digadok-gadok ini ternyata ketemu juga ada yang namanya semong ini. Semong. Nah. Ini ada bunyinya enggak ini? Itu di Semulu, itu di Aceh. Nggih. Aceh Barat ya? Nggih, itu di Pulau Simelu. Ini ada bunyinya seharusnya. Nggih. Ini karena ada nggak bunyinya, ini syair yang dinyanyikan ketika mau ngelelo-ledung kalau istilah kita. Iya. Lelo hidung. Dan juga pada saat-saat orang di masjid, di surau, itu nggak puji-pujian. Itu ceritanya sejarah, semacam sejarah bahwa dulu suatu ketika ada satu desa yang hilang dalam waktu tiba-tiba karena semong. Semong itu artinya hempasan gelombang. Hempasan gelombang. Nah itu kemudian di situ diceritakan ulang tanda-tandanya mereka hilang segera itu karena apa? Ada satu gempa bumi yang besar, kemudian diikuti dengan air laut yang surut dengan cepat. Kalau terjadi itu, cepatlah kalian naik ke atas, cari tempat yang tinggi. Itu ada ceritanya seperti itu. Sehingga kemudian itu terus diceritakan sehingga menjadi pengetahuan bersama. Mungkin bagi sebagian orang itu menganggap sebagai seni, gitu. Karena memang jadi, tapi kemudian jadi itulah yang terjadi. Ternyata kemudian ya begitu ada gempa, terjadi des, kemudian laut surut, orang sana kemudian langsung lari ke atas gunung, sehingga kemudian nggak ada orang yang ini. Nah kemudian kalau kita kan yang nggak pernah punya pengetahuan, laut surut iwak okeh, malah ke laut, langsung buku iwak yang di bawah ini kan. Sehingga kemudian ini ada seninya. Sekarang sudah mulai menjadi satu ini. Nah karena kemudian orang tahu bahwa pernah ada cerita seperti itu tentang semong di Semelu, kenapa ada itu, kemudian ada ajaran yang diceritakan seni itu, sehingga kemudian orang mulai banyak yang berpikir tentang itulah kearifan lokal. Sehingga banyak orang sesuatu yang pengetahuan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi segala macam. Begitu. Sehingga wujudnya macam-macam itu, bisa petuah. Misalnya kayak kalau di Jawa misalnya istilahnya waler segala macam itu loh Pak. Nanti saya akan bercerita tentang itu. Nah, cuman dalam beberapa hal memang ada satu masalah besar di situ. Ini punyanya siapa? Karena kalau di tempat yang lain, yang namanya pengetahuan lokal itu ternyata tidak semua orang boleh.
Tidak semua orang boleh tahu. Itu punyanya komoditasnya kelompok-kelompok tertentu. Itu misalnya di Jawa. Itu kan kadang-kadang kita untuk tahu hari baik, hari tidak baik harus berdudak tekon dukun. Atau tanya orang tua gitu kan. Tidak semua orang punya. Gitu. Dan tidak semua. Tapi di beberapa masyarakat itu pengetahuan-pengetahuan yang kayak semong tadi itu menjadi milik publik. Yang kemudian diceritakan jadi seni segala macam. Tapi kan di Jawa enggak. Di tempat kita itu kadang-kadang ada juga yang kemudian ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dengan segera disampaikan. Ketika saya penelitian di Turgo pada tahun 1996 kalau tidak salah. Di situ pernah ada erupsi Merapi yang kemudian memakan korban. Dan itu sebenarnya orang sudah tahu tentang pengetahuan itu. Cuman masalahnya saat itu ada sisi yang lain yang tidak disampaikan. Karena mereka menyandarkan satu informasi lagi yang harus dikonfirmasi oleh tokoh tertentu gitu. Jadi misalnya ini sudah mulai asapnya berubah menjadi hitam, itu sudah dekat dengan erupsi biasanya, katanya. Nah, kemudian ada satu hal yang harus dikonfirmasi lagi. Itu harus ada mimpi pesan dari alam gaib yang di sana yang melalui mimpi. Nah, kebetulan orang yang dimimpiin itu tidak menyampaikan, belum sempat menyampaikan. Karena dia masih apa ya sih gitu loh. Nah, itu kemudian menyebabkan kejadian itu. Nah, ini mungkin ya memang bagian itu tidak memang jadi komoditas elit, Pak. Pengetahuan itu menjadi punyanya satu kelompok orang tertentu yang memang ada implikasi ya. Itu yang ini. Nah, itu yang agak susah. Beberapa hal memang bisa disampaikan pada publik, tapi beberapa hal itu nggak bisa. Karena itu bersentuhan dengan kekuasaan, bersentuhan dengan status begitu. Kemudian yang lain, yang satu sering kali dipertanyakan itu apakah yang namanya ilmu titen itu tetap atau enggak? Itu. Ada yang memang mati. Dalam beberapa hal saya kebetulan diminta untuk menjadi reviewer WBTB. Warisan Budaya Tak Benda Provinsi. Itu ada banyak sekali misalnya kayak ritual dan juga ada pengetahuan lokal yang sudah tidak ada lagi tidak ada lagi pendukungnya, sehingga kemudian kita apa yang harus kita lakukan? Ya kalau kayak gitu ya kita dokumentasikan, siapa tahu nanti suatu ketika akan menemukan relevansinya kembali. Yang penting jangan hilang. Gitu. Misalnya kayak Pak Wukon. Ya. Pak Wukon itu kan wuku, pengetahuan tentang wuku siapa yang sekarang masih peduli? Meskipun ada beberapa orang barangkali, tapi itu kan orang sudah mulai nggak banyak lagi. Tentang penanggalan hari baik, hari buruk. Kemudian orang harus nggak boleh ini, nggak boleh itu pada hari ini, harus nggak boleh ini. Itu sebenarnya kan kalau kita maknai sebagai satu kearifan itu pasti ada landasannya. Cuman kita kan tidak telaten sampai segitu. Hingga kemudian kita melihatnya, wah itu bukan Tuhan. Ini sirik, segala macam. Yang itu kemudian membuat kita itu jadi nggak kehilangan relevansinya. Orang lebih percaya dengan itu. Tapi ada juga yang berkembang. Kayak ini kearifan lokal itu kemudian dijadikan komoditas. Bagian dari promosi wisata. Lah sakit kan itu? Ya. Untuk pelengkap jualan desa wisata misalnya. Misalnya kayak untuk membuat acara ritual apa gitu kan. Nah, untuk biar ceritanya itu komplit didokumentasikanlah kemudian pengetahuan itu sebagai pelengkap gambaran tentang satu ritual. Karena ini yang namanya kearifan lokal itu harus tradisional. Nah, itu masalahnya di situ. Kita nggak pernah berpikiran bahwa yang namanya kearifan itu seharusnya itu dinamis. Seharusnya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu pasti seharusnya begitu. Tapi kita berhentikan namanya kearifan itu sesuatu yang tradisional, sesuatu yang lawas. Sehingga kemudian jadi ini. Dan itu laku dijual, Pak. Misalnya, wah cerita-cerita tentang
tentang satu peristiwa dalam ada ritual. Itu kan ketika diceritakan ngono kan jadi seakan-akan ada nilainya lebih. Ada satu teman antropologi yang bekerja sebagai pemandu wisata. Dia kadang-kadang itu dia mengangkat cerita-cerita itu menjadi untuk melebih-lebihkan, menambahkan nilai dari daya tarik wisata. Meskipun di satu sisi itu juga menjadi sebenarnya itu punya nilai-nilai yang berbeda. Jadi itu ada pemanfaatan juga sebenarnya gitu. Nah, terus kemudian karena kemarin saya itu diminta untuk matur tentang masalah konservasi. Konservasi itu urusannya kan bagaimana kita ngeman, gitu, untuk menjaga agar semuanya itu tetap berlangsung. Oleh karena itu dalam kerangka diskusi ngilmu titen tentang etnosains tentang konservasi itu banyaknya berupa larangan-larangan. Larangan-larangan. Kenapa kok harus muncul itu larangan? Karena ini urusannya dengan kelangsungan hidup. Dan masalahnya manusia itu adalah orang yang punya logika investasi, punya pikiran nabung. Kalau makhluk-makhluk yang lain itu kan enggak. Ya cukup kayak mangan ya wis. Ora kayak kemudian disimpan gitu enggak. Dan mereka juga enggak punya logika untuk mengambil keuntungan dari segala sesuatu, enggak pernah. Kan enggak pernah tuh ada melihat monyet kemudian barter. Aku punya pisang besok gitu, tak tukar sama punyamu nanas. Kamu pisangku 2, nanasmu 1, misalnya kayak gitu kan nggak ada. Mereka makan ya sudah, saat cukupnya, habis itu selesai. Dan insya Allah kalau misalnya kita berpikir bahwa yang namanya alam itu disediakan dengan keadaan yang utuh, pas untuk ukurannya masing-masing. Ibaratnya kita matur bahwa nek orang yang menungso jadi alam itu baik-baik aja. Sebenarnya cukup. Sebenarnya. Cuman nek menungso dengan logikanya investasi itu tadi, jadi waduh mumpung akeh iki. Ya wes tak ambil sekalian dapat. Kemudian tak simpen, mbok menawa sesuk iso tak nggo meneh, gitu kan. Besok mbok menawa sesuk ora nang kene meneh, sehingga kemudian saya enggak dapat lagi. Nah, logika menyimpan, logika mencari keuntungan, logika investasi itu yang jadi masalah. Sehingga kemudian manusia biar kemudian itu berlangsung terus, kemudian menciptakan aturan-aturan, larangan-larangan. Gitu. Nah, itulah yang kemudian muncul dalam banyak sekali contohnya itu di semua etnis punya, Pak. Di semua etnis punya. Tentang larangan-larangan itu. Kalau misalnya saya mencontohkan kemarin di Minangkabau itu, mereka punya yang namanya rimbo larangan. Rimbo larangan itu hutan. Hutan. Kalau istilahnya lokal itu hutan lales. Hutan lales itu hutan lindung yang tertutup. Dan di situ tidak boleh ada aktivitas untuk memanfaatkan hutan. Kalaupun mereka harus mengambil sesuatu kayu misalnya untuk membangun balai adat, nah itu mereka harus melalui rapat yang lama. Tapi pada intinya hutan itu tidak boleh digunakan untuk dieksploitasi. Itu karena apa? Itu mereka berhubungan dengan masalah ketersediaan air. Dan kemudian itu akan berhubungan dengan masalah air minum, dengan air untuk pertanian segala macam. Nah itu. Nah yang kedua, yang contoh yang lain itu adalah lubuk larangan. Itu sungai larangan. Itu yang mulai banyak dilakukan dan sekarang juga menjadi atraksi wisata juga. Itu gampangannya seperti ini. Kalau misalnya ini ada sungai Kali Kuning di sini, itu kemudian orang bersepakat bahwa dari ujung sana ada tandanya tertentu dan sampai ujung ini mungkin 1 kilo itu kemudian dipasangi bendera merah. Dan itu kemudian selama waktu tertentu itu tidak boleh dieksploitasi. Nggak boleh satupun orang mengambil ikan dengan cara apapun. Dan itu sudah sepakat semua orang. Dan kemudian beberapa hal karena ini larangan itu kan harus diikuti dengan ancaman-ancaman, Pak. Biar kemudian ini. Nah itu kemudian diundanglah satu tokoh agama yang karismatik begitu, yang sakti gitu, kemudian didoain. Intinya siapapun yang mengambil ikan
dalam jarak ini, itu orang akan terkena balak. Gitu. Dan itu yakin semua orang bisa jadi. Karena yang berbicara itu adalah tokoh agama yang karismatik gitu, kayak kiai begitu. Nah, itu kemudian disepakati oleh warga berapa mungkin 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun begitu. Nah, itu kemudian ya saya ngelihat sendiri, Pak. Si ikan itu besar-besar, sak kempol-kempol. Besar-besar betul, Pak. Ikannya itu kan mahser. Mahser itu wader besar. Dan besar-besar sekali. Dia itu menghilir itu beriring-iringan ke atas. Begitu sampai pada garis batas bendera itu, iwaknya belok lagi. Tidak melewati batas. Saya nggak tahu itu piye caranya begitu. Dan kemudian dia menghilir ke bawah, juga sampai batas itu dia putar. Dan dia kayaknya sepertinya tahu bahwa dia itu di wilayah perlindungan begitu. Nah, nanti dalam aturan itu kalau dia keluar, itu boleh diambil. Boleh diambil, tapi enggak ada yang keluar. Nah, kemudian ikan itu juga jadi jinak sekali. Kalau kita kayak di mana itu, di rumah makan yang ada ikan masnya itu dekat sekali mereka. Orang ngasih makan, ikan dipegang juga enak sekali. Nah, nanti kalau sudah pada batas waktunya, itu kemudian larangan itu dicabut. Biasanya menjelang puasa atau bulan Ramadan atau bulan menjelang Syawal gitu, itu dibuka dan itu menjadi pesta rakyat. Jadi semua orang boleh mengambil, semua orang yang ada di nagari itu. Terus kemudian ngambillah di jalan segala macam. Wah, dapatnya banyak. Jadi kan bisa ngecek sendiri di YouTube itu banyak tentang pembukaan lubuk larangan di mana itu. Orang sekali tebar jaring aja bisa mungkin dapat kalau 50 kilo gitu. Karena banyak sekali bawa ikan itu. Dan itu menjadi sumber pendapatan nagari. Yang penting karena ketika ikan segitu itu kan nggak mungkin dimakan sendiri kan. Ya kemudian dijual. Itu ada yang bisa sampai 10 miliar, Pak. Karena memang banyak. Tapi yang menarik di situ adalah ketaatan orang itu dibangun atas itu tadi, atas ketaatan yang agama itu penting di situ. Dan ini cocok dengan concernnya orang Minangkabau bahwa yang namanya agama memang menjadi satu aturan. Dalam tata aturan adat itu semuanya dikembalikan dengan agama. Nah, di tempat yang lain concernnya berbeda. Kalau di Baduy itu urusannya adalah keberlangsungan hidup. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian sesuatu yang berhubungan dengan hidup itu, misalnya kayak resources hutan, air, itu menjadi concern mereka. Nah, itu mereka punya yang namanya juga larangan juga, tapi namanya Pikukuh Baduy. Itu ada ajaran-ajaran petuah-petuah lisan yang selalu disampaikan ketika ada upacara-upacara adat. Itu pasti disisipkan. Ini ada satu potongan, gunung tak menang dilebur, lebak tak menang dirusak, larangan tak menang dirembak, buyuk tak menang dirubah. Itu sebenarnya ada panjang sekali, tapi intinya itu memang nggak boleh kita tuh mengubah, nggak boleh mengubah jalan air. Itu artinya kita nggak boleh membendung, nggak boleh mengubah bentuk tanah. Itu artinya nggak boleh jeglongi bikin sumur, itu nggak boleh. Tidak boleh menebang pohon ngasal, tidak boleh menanam pohon budidaya. Jadi memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang ditetapkan dan itu nggak boleh sama sekali. Karena itu berhubungan dengan ini di Baduy. Kalau di Jawa itu berbeda lagi. Kalau di Jawa itu waler kan. Kemudian kita hubungkan dengan konsep Jawa tentang alam sendiri, di mana orang Jawa itu kan punya alam itu satu hal yang utuh, bukan satu dunia yang berjalan sendiri, tapi ada dua dunia yang berjalan paralel yang saling berhubungan. Ada dunia kasat mata dan dunia yang tidak kasat mata. Yang itu digambarkan akan selalu saling berpengaruh satu dengan yang lain gitu. Sehingga kemudian dengan gagasan seperti itu, dengan pola pikir seperti itu, kemudian orang menghubungkan konsep konservasi itu dengan mitos wingit. Ada pohon besar
dibuatkan ritual, dibuatkan cerita bahwa di situ ana sing bau reksa. Kalau sampean nanti nekat memotong atau merusak di situ, kamu akan punya masalah-masalah yang kemudian besarnya sampai meninggal. Di kampung saya sana dulu, itu ada di Pacitan, Pak. Itu ada satu mata air sendang yang tidak besar, kira-kira hanya sebegini ini, kira-kira 3 kali 4 meter. Nah, itu di situ banyak sekali ikannya, Pak. Dan ikan-ikan yang tergolong langka, misalnya kayak sidat, kayak lele lokal, itu ada di situ. Dan kami semua itu tidak pernah berani ngutek-utek ikan yang ada di situ. Kayak ikan larangan yang di Sumatera Barat. Karena kalau kita ngambil, itu kita bisa mati. Nah, itu yang kemudian jadi, dan itu kami menjadi sangat menjadi ini, baru sadar setelah besar ya itu, Pak. Karena setelah itu kan air itu selalu mengalir dari sendang itu. Dan itu beberapa ikan itu anaknya keluar. Kemudian kita bisa selalu mendapatkan ikan di luar itu. Tapi yang besar selalu nggak pernah keluar. Dan kami nggak pernah berani. Karena itu tadi ancamannya. Ada cerita bahwa dulu ada satu orang tamu dari Jakarta main ke situ. Kemudian dia pas datang ke situ itu pas musim kering gitu. Kemudian dia melihat banyak ikan. Tangkaplah dia, kemudian digoreng. Sampai rumah dia makan, kemudian dia meninggal. Pakai juga menggeliat-geliat seperti itu. Dan meninggal. Dan itu terus-menerus diceritakan, sehingga kemudian menjadi orang jadi takut juga. Diceritakan di situ ada yang bau reksa itu mbah gini. Ada alasan-alasan mesti. Yang kemudian angker, yang kemudian ini. Itu membuat orang jadi takut kan. Jadi orang menjadi urusannya dengan menakut-nakuti itu biar kemudian orang ngerem agar tidak mengeksploitasi lebih lanjut. Dihubungkan dengan mistis. Nah, kemudian di tempat yang lain ini masalah orang Dayak ini ceritanya. Orang Dayak itu membuat kategorisasi lahan yang jelas. Ini boleh dieksploitasi, ini yang enggak. Ini yang boleh dioperasi dengan temporer, ini sama sekali enggak boleh. Nah, ini kategorinya. Kapan mereka boleh ditanami lagi, kapan ini harus ditinggalkan, nggak boleh dieksploitasi. Ini tanaman mana yang boleh diambil, mana yang tidak. Ini yang boleh ditanami, ini yang tidak. Itu jelas sekali. Dan itu kemudian implikasinya juga masalah adat di situ. Kalau di tempat yang lain di Sasi, di Maluku ini ceritanya. Oh, Maluku, Papua juga. Iya, Maluku Utara. Itu hampir semua sana punya yang namanya Sasi. Sasi itu sebenarnya tidak eksploitasi. Beberapa menggunakan legitimasi agama saja untuk menjelaskan. Tapi di sini yang lebih menonjol adalah pengaturan agari. Jadi kalau benar dendanya denda adat. Itu ceritanya mereka membuka membatasi pada batas tertentu juga di laut. Itu nggak boleh diambil ikannya pada periode tertentu. Dan rupanya penentuannya itu setelah dihubung-hubungkan ternyata itu ada hubungannya dengan musim reproduksi ikan yang memang banyak di situ dan itu terkenal enak begitu. Ya, kemudian itu nggak boleh selama musim-musim reproduksi, nggak boleh karena itu akan mengganggu. Dan sama seperti di Sumatera Barat, ketika waktunya sudah selesai nanti dibuka. Dan itu juga pakai magic juga. Ikan-ikan itu ketika pas musim dibuka itu mereka ikannya pada minggir gitu, yang lebih mudah ditangkap gitu. Nah, itu yang yang menarik. Kan saya selalu tanya sama penelitinya yang di sana itu Kak Hermin Soselisa, Profesor Hermin Soselisa. Loh Kak, yang namanya ikan itu kan bebas pergi kemana saja. Kan mau kemana-mana kan bisa. Nggak harus ke situ lagi. Tapi nyatanya kayak gitu. Gimana kita menjelaskan? Kok ikan-ikan itu nggak pergi? Kan beranak kemudian pergi kemana-mana kan bisa. Tapi mungkin seperti ceritanya ikan salmon yang selalu kembali itu mungkin ya. Tapi selalu dibukanya itu selalu pas ikan itu pada naik ke atas ke sungai sehingga kemudian lebih bisa ditangkap. Itu diberlakukan juga untuk hutan. Tapi yang jelas dalam ini kita melihat bagaimana proses pemahaman masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh
struktur yang ada dalam masyarakat itu. Apa sih yang penting? Gitu. Sehingga kemudian orang melihatnya itu juga harus dengan kacamata itu. Hukuman-hukuman segala macam dijelaskan dengan itu. Kalau nggak dengan itu, dengan kosmologi semacam itu, nggak patuh orang itu. Kita nggak takut. Karena nanti belakangan saya akan bercerita tantangannya ini. Ini ada beberapa, orang nggak lagi percaya. Ya. Tentang yang saya ceritakan di Sendang yang kemarin ada yang orang mati itu. Dilalah ya nek bocah rada dugal begitu. Nyoba ngambil dan nggak apa-apa. Dan itu sudah jadi cukup jadi pembuktian bagi semua orang untuk membatalkan semuanya. Semua orang kemudian jadi berani ngambil semua. Dan sekarang habis. Dan kami tidak dapat bisa lagi mencari ikan. Ikan-ikan itu sudah nggak ada lagi di situ. Ya memang masih ada sendangnya kecil gitu, tapi ikan-ikannya sudah nggak ada. Karena apa? Gara-garanya ada orang yang pergi dari kampung kami, merantau, kemudian dia pulang dan kemudian dia serodok dugal itu tadi. Coba ternyata nggak apa-apa dan ceritakanlah pada orang lain. Sehingga kemudian nggak percaya, semua orang jadi ambil. Itu jadi ini masalah pola pikir akhirnya kan. Orang nggak percaya lagi, ditakut-takutin dengan satu sifatnya itu gaib. Apalagi kemudian sudah ada studi agama yang kayak gitu tuh dianggap syirik segala macam ya. Sehingga kemudian orang jadi ngopo iki bukan Tuhan gitu kan. Nah, itu satu yang menjadi masalah dalam ini. Tantangan pertama dari ini adalah masalah kepercayaan, ketidakpercayaan. Dan yang kedua memang kita itu cenderung mudah terdistraksi. Sehingga kita nggak peka lagi terhadap tanda-tanda alam yang harus kita baca. Terdistraksi itu apa? Misalnya kita sekarang lebih suka main dengan HP ini, kalau kita pegang kayak gitu tuh kita sudah nggak peduli lagi. Sehingga nggak peduli apa yang terjadi itu sudah jadi kode-kodenya itu sudah tertimpa, perhatian kita itu tertimpa oleh hal-hal yang lain. Sehingga orang kita nggak lagi paham. Dan masalah berikutnya itu orang nggak lagi kenal. Karena apa? Karena sudah terlalu percaya dengan sains. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa dibuktikan dengan sains, itu tidak ada monolitik gitu ya, positivistik gitu. Itu kemudian orang melihatnya, wah anak orang ini ya orang cari sopo gitu kan. Membuktinya opo gitu kan. Itu yang kemudian jadi ini. Lama-lama orang terlalu pada sains modern yang kemudian nggak percaya lagi dengan seperti itu. Sehingga kemudian ya sudah, lama-lama orang nggak punya perhatian lagi, nggak punya kepekaan lagi. Anak-anak muda sekarang ketika diajak tentang kayak gitu tuh, opo mas, gitu kan. Saya bercerita itu juga kayak gitu. Padahal kalau misalnya kalau belum kejadian orang itu nggak percaya. Ya. Kalau belum kejadian nggak percaya. Tapi baru kejadian itu mereka baru, oh iya ternyata betul juga gitu. Nah masalahnya kita itu tidak punya banyak waktu untuk mengalami itu semua. Gitu. Karena untuk proses menjadi sebuah pengetahuan lokal, menjadi sebuah etnoscience itu kan konfirmasinya terus-menerus. Dan yang paling parah itu adalah kebijakan. Jadi ini pemerintah bikin jalan tol misalnya kayak gini nih, berapa tempat yang kemudian harus dan kita nggak mau juga harus gimana, kita harus mengalah. Banyak sekali tempat-tempat yang sifatnya itu wilayah-wilayah konservasi hanya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, terpaksa harus dirusak. Ya kalau kayak gitu ya gimana lagi? Saya aja nggak. Artinya kalau misalnya kita mau menjadikan pengetahuan lokal ini sebagai satu pertimbangan, itu seharusnya akan jadi lebih baik. Tapi kadang-kadang itu dianggap cerita, dianggap ini. Dan untuk itu harus perlu
rekognisi kebijakan. Entah itu. Dan anak muda harus mulai mengenal gitu yang menjadi masalahnya itu. Saya kira itu yang gini. Mungkin kalau misalnya monggo dibantu saya yang sesuatu yang lebih ini detail, biar saya bisa bercerita lebih detail. Ini kan cuman kayak overview begitu. Di sana nek kono gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa ditanyakan, mungkin saya akan lebih detail. Matur suwun. Nggih.